Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo anak-anak, apa kabarnya pada hari ini? Ibu harap semuanya dalam keadaan sehat-sehat ya. Tetap semangat dalam belajar. Berjumpa lagi dengan Ibu Ria Murniwati pada pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Baiklah, kali ini kita akan mempelajari tema 3. Adapun kompetensi dasar yang harus dicapai yaitu menjelaskan sistem pencernaan pada manusia. Dengan tujuan pembelajaran, yang pertama, siswa dapat menjelaskan proses pencernaan pada manusia, dan yang kedua, siswa dapat menyebutkan organ-organ pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan pada manusia. Baiklah, materi yang pertama yaitu pencernaan. Apakah itu pencernaan? Pencernaan merupakan proses penguraian makanan yang semula kasar menjadi lebih halus agar lebih mudah diserap oleh tubuh. Makanan yang sudah dicerna akan berubah menjadi sari-sari makanan yang lebih mudah diserap oleh pembuluh darah. Sari-sari makanan tersebut diedarkan ke seluruh bagian tubuh oleh darah dan proses pencernaan terjadi di dalam saluran pencernaan dan dibantu oleh enzim yang dihasilkan oleh enzim pencernaan. Proses pencernaan makanan ada dua jenis. Yang pertama, pencernaan makanan secara mekanik. Pencernaan makanan secara mekanik berfungsi menghancurkan makanan menjadi potongan-potongan kecil. Pencernaan mekanik terjadi pada mulut dan lambung. Jenis pencernaan kedua yaitu pencernaan makanan secara kimiawi. Pencernaan makanan secara kimiawi dilakukan oleh enzim pencernaan. Enzim pencernaan kimiawi berlangsung di dalam mulut, lambung, dan usus halus. Tujuan pencernaan dengan bantuan enzim adalah menguraikan makanan menjadi sari-sari makanan yang mudah diserap oleh tubuh. Baiklah, kita masuk ke organ-organ pencernaan. Organ pencernaan manusia terbagi menjadi dua berdasarkan fungsinya, yaitu saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan merupakan tempat terjadinya seluruh proses pencernaan, sedangkan kelenjar pencernaan yaitu organ pencernaan yang berfungsi untuk menghasilkan enzim-enzim pencernaan. Kelenjar pencernaan terdiri atas kelenjar air liur, kelenjar lambung, hati, dan pankreas. Enzim yang dihasilkan oleh organ-organ tersebut berfungsi dalam pencernaan secara kimiawi. Nah, adapun fungsi dari organ-organ pencernaan yang pertama yaitu untuk menghancurkan makanan menjadi lebih halus. Yang kedua, menyerap zat-zat makanan yang larut sehingga masuk ke dalam darah. Dan yang ketiga, mengeluarkan zat-zat yang tidak dicerna oleh tubuh. Nah, itulah fungsi dari organ-organ pencernaan. Selanjutnya kita akan membahas organ-organ apa saja yang terlibat dalam proses pencernaan manusia. Organ yang pertama yaitu rongga mulut, organ yang kedua kerongkongan, yang ketiga lambung, yang keempat usus halus, yang kelima usus besar, dan yang keenam anus. Baiklah, Ibu akan membahas organ pencernaan yang pertama, yaitu rongga mulut.
Rongga mulut merupakan pintu masuk makanan ke dalam tubuh. Di dalam rongga mulut terjadi pencernaan mekanik dan kimiawi. Bagian yang berfungsi mencerna makanan di rongga mulut yaitu gigi, lidah, dan air liur. Gigi dan lidah mencerna makanan secara mekanik, sedangkan air liur mencerna makanan secara kimiawi. Gigi berfungsi untuk menghancurkan makanan, lidah berfungsi untuk mengatur letak makanan pada saat mengunyah. Yang kedua, membantu menelan makanan, dan yang ketiga, mengecap rasa makanan. Permukaan lidah dapat mengecap berbagai rasa, yaitu pahit, asam, asin. Kelenjar ludah menghasilkan air ludah dan enzim amilase atau enzim petialin. Enzim amilase berfungsi untuk mengubah zat tepung atau amilum menjadi maltosa. Nah, itulah sebabnya mengapa nasi yang mengandung amilum yang kita kunyah lama-kelamaan akan menjadi manis. Nah, bagian organ pencernaan yang kedua yaitu kerongkongan. Kerongkongan adalah bagian saluran pencernaan yang menghubungkan rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerak peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan, kemudian mendorong makanan masuk ke lambung. Organ pencernaan yang ketiga yaitu lambung. Lambung terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas. Di dalam lambung, makanan dicerna kembali secara mekanik dan kimiawi. Secara mekanik dilakukan oleh dinding lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh zat-zat yang dihasilkan oleh kelenjar lambung. Kelenjar lambung menghasilkan enzim pepsin, renin, dan HCl. Pepsin berfungsi memecah protein menjadi pepton. Enzim renin berfungsi mengendapkan protein susu menjadi kasein. Dan HCl atau asam klorida berfungsi mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Organ pencernaan yang keempat yaitu usus halus. Di dalam usus halus menghasilkan enzim-enzim yang berfungsi mencerna hasil pencernaan lambung yang masuk ke dalam usus halus. Adapun enzim-enzim yang dihasilkan dalam usus halus, yang pertama ada enzim maltase yang berfungsi menguraikan maltosa menjadi glukosa. Enzim yang kedua yaitu sukrase yang berfungsi menguraikan sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Enzim yang ketiga yaitu enzim laktase yang berfungsi menguraikan laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Yang keempat, enzim eripsin berfungsi menguraikan pepton dan asam amino. Usus halus terbagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama yaitu usus 12 jari atau duodenum. Yang kedua, usus kosong atau jejunum. Yang ketiga, usus penyerapan atau ileum. Organ pencernaan yang kelima yaitu usus besar. Di dalam usus besar terjadi penyerapan air dan pembusukan sisa makanan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh yang dibantu oleh bakteri Escherichia coli. Proses pembusukan menghasilkan kotoran, kemudian disimpan di rektum dan dikeluarkan melalui anus. Organ pencernaan yang terakhir atau yang keenam yaitu anus. Anus merupakan tempat keluarnya zat sisa makanan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh manusia, yang sering kita sebut dengan feses.
Nah, itulah organ-organ pencernaan pada manusia beserta fungsinya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang proses pencernaan pada manusia. Proses pencernaan pada manusia yang pertama, makanan masuk ke dalam mulut. Di dalam mulut, makanan akan dihancurkan oleh gigi dan lidah. Kemudian, makanan tersebut didorong masuk ke kerongkongan. Di dalam kerongkongan terjadi gerak peristaltik atau gerak membolak-balikan makanan, lalu makanan didorong masuk ke dalam lambung. Kemudian, di dalam lambung, makanan dicerna secara mekanis dibantu oleh dinding lambung dan secara kimiawi dibantu oleh enzim pepsin, renin, dan HCl. Kemudian makanan masuk ke usus halus. Di dalam usus halus terjadi penyerapan sari-sari makanan, lalu sari-sari makanan tersebut diedarkan ke seluruh tubuh manusia oleh darah. Kemudian, makanan tersebut masuk ke usus besar. Di dalam usus besar terjadi penyerapan air dan pembusukan sisa-sisa makanan. Nah, pembusukan sisa-sisa makanan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh maka akan dikeluarkan melalui anus. Baiklah, sekian video pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kalian bisa memahaminya dan bermanfaat untuk kita semua. Sebelum Ibu mengakhiri video kali ini, Ibu ingin mengingatkan kepada anak-anak sekalian agar tetap menjaga protokol kesehatan, menggunakan masker saat keluar rumah, rajin mencuci tangan, dan tetap menjaga jarak. Baiklah, Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.